Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube. Ayo kita belajar. Kali ini kita akan langsung lanjut aja ke soal nomor 3, latihan soal prediksi OSK Biologi 2023. Jadi silahkan disimak dengan baik-baik ya teman-teman. Oke, ini dia soalnya ya. Nomor 3 ada F. Covalin merupakan keluarga protein nukleat yang berhubungan dengan proses depolimerisasi yang masif. Maksudnya tuh depolimerisasinya itu bersifat besar-besaran ya. Covalin mempolimerisasi aktin dengan memutuskan filamen itu menghasilkan ujung duri bebas. Karena covalin tidak tetap terikat pada ujung filamen berduri di lokasi yang terputus, pemutusan menghasilkan ujung berduri bebas secara langsung. Selama sebagai aktin monomer atau giaktin hadir, pemutusan akan terjadi dalam nukleasi. Suatu percobaan dirancang dengan menambahkan covalin pada sel untuk dilihat proses nukleasinya. Jadi yang tujuan dari percobaannya itu adalah untuk ini ya. Kemudian untuk mengukur rate of polymerization-nya digunakan indikator fluorescence dan hasilnya diperoleh pada gambar A. Ini ya. Ini adalah indikator seberapa cepat atau masif si polimerisasi tadi kan, yang ini. Kemudian gambar B menunjukkan proses severing atau luka ya dari F-aktin. Nah, kita ke ini severing berarti F-aktinnya kan diluka atau dirobek gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya dia mengalami depolimerisasi ya ini akan menjadi monomer-monomer gitu atau G-aktin. Kalau dia mengalami ini nukleat aktin ini polimerisasi, kan D sama P ya. Depolimerisasi dan polimerisasi. Dia akan terbentuk filamen-filamen dan akan mengalami polimerisasi lanjutan. Jadi gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah ya. A. Proses nukleasi oleh covalin diperoleh dari aktivitas polimerasi dari filamen. Nah, kita lihat dulu ya, fungsi dari covalin di sini sih apa ya sebenarnya teman-teman. Nah, jadi kita baca kembali ya. Di sini dibilang bahwa covalin mempolimerisasi aktin dengan memutuskan filamen untuk menghasilkan ujung duri bebas. Jadi dia nggak berfungsi untuk mengaktifasi polimerisasi ya teman-teman filamen. Dia malah memutusin atau istilahnya kayak dia memotong gitu kan. Depolimerisasi boleh ada dua jenis kan. Yang pertama dia langsung memotong kayak menggunting gitu, atau dia copot satu-satu ya. Kayak manik-manik yang terlepas gitu dari gal, eh, ga- eh, gelang atau kalung gitu. Nah, jadi untuk opsi A salah ya teman-teman. Kemudian yang B, semakin tinggi konsentrasi covalin, aktivitas nukleasi akan semakin meningkat. Oh, ini di opsi A. Sorry, gambar A ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Kalau misalnya dia tidak ada, dia segini, rendah. Kalau misalnya dia 0,4 mikro, dia segini naiknya, 80.000 ke atas gitu. Apa? Puncaknya gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia 0,8, ini kan 0,4 kan jelas lebih besar, lebih kecil daripada 0,8 ya. Tapi dia malah lebih rendah. Berarti ini nih, dapat dikategorikan dia ini mirip seperti konsentrasi enzim pada substrat gitu pengaruhnya kan. Dimana kalau misalnya semakin tinggi konsentrasi enzim belum tentu semakin cepat reaksinya karena siapa tahu substratnya sudah habis kan, teman-teman. Jadi eh, ini atau enggak teman-teman bisa membayangkan proses pengaruh suhu pada fotosintesis gitu kan. Jadi kalau pada titik tertentu memang dia menaikkan aktivitas fotosintesis, tapi begitu dia sudah melewati titik maksimalnya dia akan langsung turun. Jadi dia grafik suhu terhadap aktivitas fotosintesis ini teman-teman kayak gunung gitu ya. Nah, sama seperti ini. Jadi memang mungkin 0,4 nih termasuk di daerah-daerah seginian, di puncak-puncak seginian. Dan ketika dinaikin lagi konsentrasinya dia akan turun. Nah, jadi untuk opsi B salah ya teman-teman karena belum tentu tinggi semakin tinggi itu semakin naik dia. Kemudian opsi C, geatin berperan dalam menentukan apakah proses severing mengarah ke depolimerisasi atau proses nukleasi. Jadi ini sebenarnya kalau di aktin itu ada yang ujung minus dan ada ujung plus ya teman-teman. Itu perlu teman-teman pahami ya. Nah, kalau dilukai
proses pelukaan ini dia ini kan proses pelukaannya teman-teman. Nah ini akan mengarah ke depolimerisasi atau akan mengarah ke aktin. Nah teman-teman perlu tahu kalau misalnya fungsi dari covalent tadi kan dia memutuskan filamen ya untuk menghasilkan ujung duri bebas. Jadi dia mau menghasilkan ujung duri di sini teman-teman. Nah eh, kalau misalnya dia tidak ada covalent berarti dia tidak terputus teman-teman. Dia tidak terputus filamennya. Maka dari itu teman-teman harus mengetahui bahwa sebenarnya covalent atau ADF itu C ya kita singkat. Itu dia lebih ke membantu proses depolimerisasi. Depol. Nah, jadi teman-teman bisa simpulkan bahwa kalau misalnya si ini aktif ya, covalent aktif maka dia akan mengarah ke depol itu. Tapi kalau misalnya dia tidak aktif ya, maka dia akan mengarah ke ini polimerisasi. Maka teman-teman bisa menyimpulkan bahwa ini F-aktin itu sama dengan G-aktin ya teman-teman. Karena F-aktin itu monomer gitu. Nah, teman-teman bisa menyimpulkan bahwa adanya covalent itu yang mempengaruhi arahnya kemana, bukan dia G-aktin yang mempengaruhi. Ini ya. Nah, itu. Selama sebagai ya. Jadi dia ini sebagai. Bukan dia aktin monomer G-aktin ini dia bukan berfungsi sebagai yang pemutus. Dia tuh sebagai ya atau objek gitu, subjek. Selama sebagai gitu. Bukan selama ada pemutusan akan terjadi. Tapi kalau selama sebagai aktin monomer pemutusan akan terjadi. Berarti yang diputusin adalah G-aktin. Berarti G-aktin itu dipengaruhi covalent. Mirip seperti ini ya teman-teman F-aktin. Maka untuk opsi C jawabannya adalah salah. Kemudian untuk opsi D, untuk menghentikan proses nukleasi, hal ini dapat dilakukan dengan mengurangi konsentrasi limkinase. Ini teman-teman harus paham proses pathway. Jadi dia ini kan limkinase itu berfungsi untuk mengubah yang aktif menjadi inaktif, gitu ya. Berarti kalau misalnya kita mau mengurangi, kan kalau kita mau mengurangi konsentrasi, menghentikan proses nukleasi, artinya kita itu mau mengarahkan ke depolimerisasi karena kan polimerisasi terjadi nukleasi terjadi kalau ada ini ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Kita harus mengarahkan ke depolimerisasi. Bagaimana cara yang mengarahkan ke depolimerisasi? Ya, dengan menaikkan covalent tadi. Karena kan covalent kan dia kalau naik atau aktif, dia mengarahkan ke depol tadi ya teman-teman seperti yang kita bahas tadi. Maka kalau misalnya kita banyakin limkinase, justru covalentnya akan menjadi inaktif dan dia akan mengarah ke polimerisasi teman-teman. Jadi untuk opsi D salah ya. Nah, jadi kesimpulan untuk soal kali ini adalah untuk opsi A salah, opsi B salah ya tadi ya. Opsi C salah dan opsi D salah. Jadi kuartet ya S-nya. Nah, sekian dulu untuk pembahasan soal nomor 3. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.